Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga tradingnya profit ya. Menanggapi pertanyaan dari teman-teman dan rekan-rekan dengan kenapa pada time frame-nya H4 tadi saya sampaikan 4 jam ke depan akan terjadi penurunan. Terus selanjutnya akan berlaku retest ke atas. Nah, ini adalah salah satu bentuk cara kita menganalisa ya. Ketika kita mampu menguasai market, maka market ini akan kemana, presentasinya kita lebih dulu, maka yang dibaca adalah potensinya. Potensi arah market ini akan kemana, pergi jauh atau dekat, kita harus lebih dulu. Inilah analisa atau cara menganalisanya. Nah, selanjutnya jika teman-teman memahami apa yang saya sampaikan, bahasa yang saya sampaikan, yang mana H4 ini mempunyai kekuatan sangat besar. Nah, contohnya kayak gitu ya. Ini adalah perlu dimaknai. Yang dimaksud mempunyai kekuatan besar ini apa? Nah, ini kan jika tidak pernah backtest atau mengujinya, maka nggak akan pernah tahu. Nah, selanjutnya pada bagian-bagian di mana saya memberikan contoh. Ya, ketika saya entry ini contoh, akan tetapi banyak yang mengikuti, akhirnya apa, floating ya gitu ya. Nah, ini saya akan mengulanginya agar tidak ada salah paham. Nah, saya akan mencontohkan di sini pada sini weekly. Nah, saya sering sampaikan yang mana entry di tengah-tengah ini mempunyai resiko 50%. Buy atau sell itu mempunyai resiko 50% jika entry-nya di tengah-tengah pada area middle BB. Nah, ini wajib paham. Maka kalau kita paham dengan yang namanya time frame, maka entry-nya akan sangat hati-hati. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh rekan kita bahwa memberikan komentar yang sangat bagus. Nah, kita bisa melihatnya dulu. Nah, ini mengkritik apa yang saya analisa. Ini saya sangat senang ya, saya mengucapkan terima kasih. Ini kritikan di mana saya cara menganalisa atau entry. Beliau tahu dan paham ketika saya entry tidak pada tempatnya ya. Nah, sedangkan ketika saya lab, saya benar-benar menunggu di mana saya akan entry. Nah, jadi ketika saya lab pun ada yang memberikan signal buy no, sell no, itu saya paham itu bukan BBMA. Nah, akan tetapi di sisi lain saya juga ada yang menilai bahwa yang saya entry itu juga bukan titik yang benar ya. Maka saya mengucapkan terima kasih ada yang paham dengan apa yang saya lakukan. Nah, selanjutnya ada selisih antara pemahaman close candle dengan jam ya. Kalau saya menggunakan jam, kalau beliau menggunakan close candle, sebenarnya sama. Yang saya gunakan adalah close candlenya H4, maka jamnya jam 8, jam 13.14, 16.17, 20, 21.0001 adalah close candlenya H4. Nah, perbedaannya hanya di sini saja. Mungkin cara saya menyampaikan kurang lengkap. Yang tepat mungkin mencari entry ya. Nah, kalau di grup ada ya di situ mencari entry di jam-jam itu. Saya mengucapkan terima kasih karena yang dikritik adalah analisanya, bukan perorangannya atau individu. Nah, ini bagus sekali. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke market. Nah, buat teman-teman ini sebenarnya jika memang mau melakukan perdagangan ini sebaiknya tidak terlalu buru-buru, karena kalau buru-buru entry tidak tepat waktu atau entry sembarangan itu bisa saya katakan dianggap nanti overtime itu di situ karena entry-nya itu tidak tepat pada waktunya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi di sini ya, di H4 ini ya. Candle ini masih jalan tadi ya. Candle yang ini masih jalan. 4 jam akan menuju ke bawah. Selanjutnya akan berlaku retest. Nah, ini ya. Jadi yang kita analisa adalah 8 jam yang akan datang. Kita harus tahu 4 jam yang sekarang terjadi dan selanjutnya 4 jam yang akan datang. Nah, ini tidak mudah untuk mengetahui seperti ini ya, karena kita wajib belajar perlahan-lahan. Nah, jangan dipaksakan. Ini yang saya sampaikan, mempelajari BBMA itu secara berkala. Nanti kita tidak pusing gitu, akan tambah berhati-hati. Nggak ada yang namanya nanti over layer karena entry-nya adalah di H1 dan H4.
setupnya H1 dan H4. Nah, yang jadi pertanyaan, saya sudah menonton video sampai selesai. Pertanyaannya, kalau sudah di retest mau sampai mana? Nah, batasnya mana? Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang menunggu jawabannya, maka sedikit saya akan mengulasnya. Nah, ini ketika melakukan retest ke atas, maka target yang dituju adalah H1. Nah, ini adalah target tujuan, yang mana retestnya akan meretest ekstrim. H1 terjadi ekstrim. Ini yang akan diretest untuk kenaikannya. Nah, maka kita wajib menggunakan close candle, itu baru bisa dianalisa. Itu disinilah fungsinya. Kita benar-benar wajib menunggu close candle. Apabila kita sabar menunggu close candle, ini sangat jarang yang namanya dipontang-panting seperti di atas seperti ini. Akan dibawa ke atas ya. Akhirnya jadi apa? Shadow. Shadow di time frame besar adalah body di time frame kecil. Nah, jadi jika yang bermain ini adalah H4, maka kita wajib menunggu close candlenya H4, mencari entry nanti di sana jika memang bisa di entry. Jika tidak ada setup, kita tidak perlu mencari entry. Nah, maka yang saya simpulkan adalah mencari entry nanti di jam 16.17. Nah, akan tetapi bisa menunggu close candlenya H4. Ini sama maknanya, adalah menunggu jam 16 close candle. Wajib benar-benar close. Selanjutnya di situ akan membentuk setup apa, maka akan kelihatan. Nah, jadi apapun yang terjadi pada daily, semua berawal dari sini, H1 dan H4. Nah, ini kurang lebihnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman dan rekan-rekan di grup itu seperti itu. Yang mana H4 mempunyai kekuatan sangat besar. H1 inilah yang mengisi H4. Selanjutnya H4 yang mempunyai peran. Nah, jika kita menyimak pada media tren, ini kita bisa melihat bahwa tren masih dalam kenaikan. Nah, di H4 ini MA50 masih naik, H1 naik. Nah, selanjutnya daily. Nah, trennya baru saja diberikan untuk kembali ke atas. Nah, jika kita mengacu pada candle yang saat ini jalan, kita tidak boleh entry di atas candle arah atau candle momentum yang menunjuk arah akan ke atas. Pasti akan berlaku yang namanya re-entry. Maka jika kita ingin melakukan entry buy, maka BBMA itu sudah menentukan di mana entry-nya, di mana re-entry-nya, target yang akan dituju. Gitu ya. Jadi dalam perdagangan ini, buy atau sell adalah pilihan. Kita paham bahwa re-entry daily minimal 3 candle atau 3 hari. Nah, berlaku juga pada H4. Re-entry pada H4 bisa berlaku 3 candle, maknanya adalah 12 jam. Nah, selanjutnya pada H1 7-8 jam. Jadi jika kita benar-benar ingin melakukan perdagangan, maka mengacu pada situ bisa. Nah, di mana nanti pasar ini akan bergerak ya. Pagi buka ramenya jam berapa pasti akan ada perbedaan. Nah, inilah yang namanya perdagangan. Jadi tidak 1 menit masuk, 5 menit cabut, 5 menit cabut, nanti masuk lagi 1 menit. Bukan seperti itu ya. Kita punya jam-jam yang menjadi acuan baku di mana entry. Nah, kenapa kadang kita berani mengambil koreksinya, sedangkan dalam aturan kita akan lebih nyaman apabila mengikuti arah tren. Nah, contoh pada time frame-nya daily. Jika kita menunggu re-entry-nya, kita tidak akan entry 3 hari. Nah, jika pada weekly maka tidak entry 2 minggu. Inilah perbedaannya. Maka ketika kita mengikut koreksi, maka paham arah, paham batas. Nah, disitulah yang kesimpulannya kita entry buy atau sell itu tidak ada salahnya. Yang penting paham di mana batas-batasnya. Ya, beda lagi dengan M5. M5 ya akan berlaku di M5. M1 akan berlaku di M1. Jadi pertanyaan yang tadi terjawab ya untuk H4. Ini kita akan melihat pada close candlenya H4 pada jam 16 apa yang akan terjadi di H1. Nah, jadi nyarinya hanya di sini aja. Yang mengelola ini ya 1, 4. H1 dan H4. Ini yang akan mengelola. Nah, seperti apa perjalanannya itu 2 ini ya. Ketika yang satu nggak mampu mengisi H4 pasti akan terjadi koreksi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, cara saya menganalisa, semoga bermanfaat
ataupun bisa dijadikan bahan perbandingan buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.